Masyarakat Cijeruk mendoakan Bunda Reka untuk menuju Banten 1. Sejarahnya gimana ini? Jadi memiliki sejarah ya Bunda Reka di sini. Untuk mendorong membangkitkan ekonomi masyarakat di dalam perlombaan. Bunda Reka itu ya. Semua kumpul. Wanita satu-satunya kala itu yang menyenangi domba. Nah, ini ownernya guys sekarang ini, jadi komisarisnya ini. Jadi Bantennya itu Ratu Agung Rekawati, DPR RI-nya Ibunda, Ibunda tercinta, teteh saya ya, Ratu Anita Tristiawati SHMA. Ini berbeda kan keluarga dia, karena sering dia dan ikut andil pada waktu itu. Dan kabupatennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Arya Bandayuda selaku Panglima Komando PJBN. PJBN itu bergerak di bidang seni dan budaya, peradaban dan nenek moyang. Nah, ini Kang Putin selaku ketua kelompok ternak domba. Ini sahabat saya dari dulu kita tidak pernah Putin ya. Jadi kita punya sejarah di sini guys. Gara-gara kelapa saya enggak panen-panen, akhirnya saya tebang semua. Bukan domba. 200 pohon kelapa. Buat Kang Putin. Gitu ya yang pertama. Ya, gitu. Sehingga kita terpikir itu untuk bagaimana caranya menaikkan ekonomi masyarakat pada waktu itu dengan mengangkat tujuan yang kami berbisnis tapi sambil hobinya agar masyarakat Pandeglang tidak mengambil domba lagi di wetannya, tapi bisa memproduksi sendiri. Nah, sehingga kami dengan Kang Putin ini dengan sungguh-sungguh kami tidak minjem dari bank, dan itu hasil daripada hasil proyek, hasil kerja kita. Adalah domba kita banyak ya Putin ya. Wah, nggak punya hutang guys, nggak punya hutang gitu, karena kita sering belanja domba barang-barang ikutin ya. Domba barang-barang, rumah Putin juga masih di sana gitu. Singkat cerita, dimudahkanlah namanya kita usaha, ada lagi di bidang peternakan ya gitu. Banyak domba-domba di Pandeglang itu kalau lebaran haji ya Putin ya. Bahkan kita pernah 1000 ekor guys. 6 kaya itu ya. Pengusaha domba biasanya kerugiannya itu ketika dombanya tidak laku, ya kan? Momennya sudah lewat, tapi tidak dikasih rugi sama kita ya. Tetap domba kita pelihara, dia tetap bisa usaha tanpa meninggalkan hutang ya Pak. Tapi di domba juga banyak mafianya guys. Mafia domba. Salah satu kita di sini kan, misalnya bandar domba, kalau ngambil ke sini, nggak pakai duit, kita kasih aja. Berapa ekor? 50 ekor kasih, yang penting ada selisihnya. Nah, itulah kita dulu. Kenapa? Untuk sebenarnya kalau masyarakat itu harus diberikan contoh dulu, diberikan keuntungan, motivasi sehingga mereka mau mengurus itu. Akan tetapi kemudian lama-lama viral lah di sini kampung domba. Kami selalu mengadakan kegiatan tiap sore ke adu domba ya, domba gitu. Ada event dulu. Event adu domba. Jadi ceritanya begitu itu. Sehingga banyaklah dilirik itu bahwa ternyata kok peternak domba lebih banyak. Gitu kan, mobilnya banyak katanya, kayak ini katanya, dalam begituan gitu. Jadi akhirnya kami membuat penggemukan dan pembibitan. Kauti di sini, saya di bawah. Saya bikinlah padepokan Pati Grup gitu, khusus domba-domba adu ya gitu. Kami punya teman-teman, ada yang sekarang jenderal dari domba itu. Nah, buat rekan-rekan, ini saya sekarang perkenalkan, ini adalah Ratu Agung Rekawati KDSMH, salah satu dulu juga yang suka ngurus domba di sini ya Pak. Itu ya, kalau domba-domba sakit itu beliau bidangnya. Salah satu panitia adu tangkas domba dan ambasador. Nah, ini Bunda Ratu ini sekarang itu
maju sebagai bakal calon gubernur Banten. Nah, bahkan orang banyak bilang gubernur masa depan, asli orang Pandeglang, bukan orang politik tapi budayawan, terus penggiat sosial, juga akademisi. Nah ini saya kasih nih, makanya kita ada logo partai kan. Nah, saat ini sudah memiliki KTP yang sudah terinput itu adalah 1.200.000 dari dorongan masyarakat, gitu kan. Ingin adanya perubahan di Banten, makanya gerakan perubahan harus tergerak oleh sendiri gitu, tidak bisa dipaksa-paksakan. Maka dari itu, ketika nanti ada relawan-relawan yang mau ikut bergabung, jangan diterima dulu, kasih jeda dulu. Bapak, Ibu, Badenan, Badeiya, di istiqorohan juga Bu. Jadi PD datang kita dia, kira-kira amun mau mendorong, minggu dipilih Ratu Agung Rekawati. Karena yang harus diketahui Ratu Agung Rekawati tidak mengambil gajinya nanti. Keamanan. Tidak akan menggunakan fasilitas sosial. Rolls Royce dia sudah punya, Ferrari dia sudah punya, dan ada mobil 22. Nah, bisa dicek itu bukan dari hasil korupsi, ya kan? Amun ti mahasiswa makan meren, terus kaya, minta mah, Cina susah jadi pejabat, kaya. Nah, makanya kan, ya kan? Nah, kalau ini udah kaya dulu, berarti kan sudah ada LKPN dan lain-lainnya, boleh dong, gitu kan, nggak menggunakan fasilitas negara. Nah itu, jadi penggiat budaya, ya. Makanya saat ini banyak partai politik dari 6 partai politik sudah mengait gitu kan, tapi ya biarlah nanti intinya dalam masih tuh. Lambang ini adalah lambang RAR. RAR itu Ratu Agung Rekawati, ini adalah lambang komunitas masyarakat Banten Bersatu. Komunitas itu bisa komunitas peternak, komunitas pembudidaya, boleh sebagai simbol perlawanan terhadap dinasti dan oligarki. Dinasti itu apa sih? Gitu kan? Kekuasaan yang diturunkan kan, menurun. Oligarki, kekuasaan juga kan. Nah, sementara di mana-mana yang namanya dinasti itu adalah turun temurun kepada anak cucu dan cicit, tidak ada ke menantu, gitu kan? Benar nggak? Iya. Enggak? Iya. Itu pasang lah. Nah, itu nggak usah khawatir. Cinyerut tidak akan berdampak, akan sepi, maka akan ramai dengan adanya poster ini, gitu kan? Karena bapaknya adalah seorang ulama harismatik Banten. Salah satu gurunya Panglima TNI, Jokowi, dan Panglima makanya Jalak Banten banyak jenderal-jenderal di situ. Satu, Jalak Banten adalah organisasi kebudayaan, tidak memegang parkiran, tidak memegang debt collector. Dia hanya khusus mengangkat marwah peradaban nenek moyang dimanapun berada, gitu. Makanya menggunakan nama Jalak dan Jalak, jalankan aturan alasan anak karuhuna masing-masing. Karuhuna tukang ngarit, gitu. Kok dipakai dong? Siap. Gitu. Ini guys, ini tempat Rekawati. Luar biasa, lihat. Ini Bandungnya Bandungnya Pandeglang. Di sini sudah ada kafe. Kafenya namanya apa sih? Bukan kafe, kedai. Kedai apa? Namanya Mbak? Kedai Ade cuma dari bahasa Sunda. Oh, Ade. Mana tak? Bagus. Ade from bagus. From. Jadi di sini dulu guys, ada namanya biogas. Biogas. Di bawah sekarang. Sekarang biogas. Nah, biogas itu fungsinya supaya masyarakat itu tidak beli gas. Nggak taunya ketika ada angin liber. Sepuh rahasia Pak ya. Itu liber karena kontraktornya yang kurang bagus. Jadi kalau mengambil untung yang besar. Sekarang apakah Cinyerut menyalahi tatanan? Tidak, karena inilah tempat bersejarah di mana kreativitas masyarakat bisa memperkenalkan kampungnya sampai ke kancah dunia. Ini Kampung Domba sudah 6 negara berarti ya. 16 negara. Yes, 16 negara. Gila tuh. 16 negara itu kayak mobil. Gitu. Dari seorang
orang kampung, kita ini orang desa ya, Utin ngomong lagi masih kene. Pemeriut. Gula. Gula, ini terkenalnya Utin gula. Gula. Sampailah di mana saatnya pada itu kami mendapatkan tingkat kejayaan yang mana ditawari uang oleh bank manapun tanpa anggunan. Mana dia? Tolak. Nah, kita doang. Benar Kang, sejarah udah bohong. Benar. Dan ini tebing-tebing ini tuh ya kita tender dari BI ya. Itu besar, jalannya semua itu. Jadi tidak mudah untuk membuat seperti ini. Kita kan sudah lihatnya seperti ini ya. Nah, salah satu kampung domba itu motivasi wisata yang lain. Termasuk Intinya bukan kautin yang gagal. Intinya mah kautin gagal, memperkenalkan kampung sampai 15 negara itu. Keren lah, gitu. Mana? Mau orang mana? Orang Tangerang, Resek, gitu. Tangerang rajin. Nah, Asli. supaya perilaku masyarakat kala itu menebar pohonnya, kemudian ya beralih ke budidaya, beralih ke bercocok tanam. Dan di situ juga pemasaran itu ada dewanya, namanya Pak Dudia. Nah, beliau yang hebat itu memasarkan. Palas Beneng. Saya akui kalau konseptor saya misalkan kan, kalau eksekutornya mungkin Kautin gitu kan. Kalau dia sebagai semua lini ada namanya Pak Dudia. Sampai-sampai dia mah memang menikmati itu ikutan pameran-pameran tadinya Beneng itu laku talis akte. Jadi digemari karena ekspor ya. Permintaan ekspor kan dulu mah ya. Kalau persediaan banyak pemain banyak pemainnya. Jadi jangan salah ya, domba itu memang resikonya satu, untungnya besar kalau lagi lebaran haji ya. Tapi bagaimana caranya konsep kita itu semua peternak domba bisa berjualan tanpa dia harus kerugian. Karena apa? Ruginya untuk peternak domba itu ketika domba bulannya sudah lewat, harinya sudah lewat, dia ada domba yang nyisa. Rugi eta, itu saya domba pengen 5 juta. Nah, maka dari itu saya dengan Kautin, guys, ulah pakai modal sih mah, modal sebenarnya 50, tapi ngelina sakit tuh. Ulah pas tinggal yang ngelinanya, karena di rumah mulai bisa ngelawan kami ya. Nanti mau duit kau bagi, duitnya. Sebab dombanya sudah diboking 20 hari oleh panitia. Tunggu atuh di, sebagai pengusaha. Tapi ayo oke. Rekan kita juga, memang dia juga sebenarnya inisiatif juga, tapi mungkin gitu kan di dalam beternak domba itu memang pemusni ada seni memang merawat tanduknya atau ininya. Kalau yang saya tanduk-tanduk itu biji ya kan ya gitu. Jadi domba-domba Asep Sunaria itu pernah dibawa ke sini ya, gitu harganya 400 juta namanya si Jerman. Itu hanya diambil spermanya aja itu 2 juta. Pas itu beneran tuh panisnya. Nah, cek loh 2 juta. Iya tuh. Beneran tuh. Ini. Kalau 2000 berapa ya? Saya 1 M. Benar itu tahun 2014 kami nikah gitu di sana. Kembali, anu sok dia mah bos. Sa. Anu sok dia mah atuh lain di Cidahu, itu di Renglapan. Kapital gitu, alhamdulillah. Jadi sudah berapa negara kau di sini yang sudah datang? Kalau kampung domba, iya, waktu itu kan saya baru 5 ya, yang setahu saya yang kemah di sini. 2013 mah 16 negara. Ini guys, orang kampung yang bisa menebarkan karomahnya sampai 16 negara. 16 negara, satu Indonesia, tiap provinsi ada. Jadi niatnya yang penting mah bisa ngangkat marwah lemburnya. Amin. Marwah lembur jeung Aura. aura. Karena aura neta lain
agrobisnis nabai, agrowisata nabai, ada pesantren apa? Ayo. Tanah baru rencana. Benar. Mudah-mudahan. Tapi orang ngajar orang dinya. Kita ngedukung regenerasi pemuda khususnya kampung domba. Iya, orang akan memberikan sedikit ilmu. Jadinya menang tuh. Boleh kan? Kan dinyatakan kayak berkembang, Pak. Iya. Ketika Jadi yang tolak ilmu ini kita berkembang, ilmu membangkitkan ekonomi masyarakat di dalam perlombaan itu. Bunda Reka itu ya berkontribusi pada waktu itu ya, sehingga Masuk jadilah ya adu tangkas, kita kan semua kumpul. wanita satu-satunya kala itu yang menyenangi domba. Tuh lihat guys, subhanallah, ini KUT nih guys. Wih, owner. Salut saya harus berguru kamu KUT ini. Ini kafenya ini berarti buka sampai jam 8 malam. Jam 8 malam kita tutup. Jadi ada yang sampai pagi. Ini ada yang sampai pagi? Enggak, maksudnya sudah apa ya? Ada produk apa gitu yang diperjualbelikan khas makanan sini? Kalau di sini itu kan penggerak UKM-nya kan ada turun naik. Nah, Biasanya makan dari talas goreng tak apa. HD itu apa itu? Ada itu kita kan diambil dari bahasa Sunda. Nah, HDO kebaikan. Oh, HD. Kita dulu Kehadean ya. Dulu itu kan kita sosialisasi Dengan gerakan sosial. Betul. Kita mencari kebaikan. Betul. Timbullah ada. Berarti filosofinya tebarlah cinta sebanyak-banyaknya, maka kau akan mendapatkan kasih sayang sebanyak-banyaknya. Woi. Oke deh. Ayo Kautin, kita pulang dulu. Kampung Ternak itu tidak lepas dari peran Pak Dudi. Orang hebat, dia sebagai orang yang memasarkan beneng, memasarkan ini. Pak Dudi itu sudah mendapatkan piagam penghargaan dari Pak Presiden, gitu kan. Pak Dudi jabatannya sebenarnya dia pegawai negeri di Dinas Pertanian, namun dia orangnya terus melakukan sesuatu itu dengan hati. Pak Dudi itu dia melakukan metode dan meyakinkan masyarakat bahwa beneng akan bersaing tepung yang bisa menjadi kebutuhan ekspor, gitu kan, dan terbukti kebutuhan ekspor dibikin mie bagus, gitu. Dan daunnya juga katanya bisa jadi tembakau rokok, gitu. Makanya nggak ada yang buang, gitu. Berbeda ketika bermanfaat. Beda dengan waktu kita nanam jarak itu kan nggak ada harganya, ya kan? Orang ngembangin pohon, ngelakuin jarak, ngeli lagi ya. Kalau beneng dia tepung yang. Jadi ngomong-ngomong ini Gunung Karang ini